Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini semoga kita senantiasa selalu kuat dalam menjalankan ibadah puasa bersama keluarga di rumah. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi yaitu tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini merupakan syariat Islam, ajaran Islam yang dilaksanakan oleh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ibadah ini yaitu dengan cara melaksanakan menahan segala sesuatu baik itu makan, minum atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, anak-anak masih ingat dengan rukun Islam? Ya, betul. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Coba kita pelajari lagi ya bersama-sama. Yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua yaitu sholat. Yang ketiga yaitu zakat. Dan yang keempat yaitu puasa. Yang terakhir yaitu haji. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hal ini juga terdapat dalam hadis Ibnu Umar, yaitu bahwa umat Islam atau agama Islam itu terdiri dari 5 hal ya. Yang pertama yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi sama seperti yang ada di rukun Islam tadi anak-anak ya. Jadi antara hadis Ibnu Umar dan surat Al-Baqarah yaitu sama, bersatu padu dalam penjelasan tentang puasa, bahwasanya di puasa Ramadan itu termasuk suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam, yaitu ada syarat puasa Ramadan. Yang pertama ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sahnya. Syarat wajib antara lain yaitu berakal. Nah, anak-anak insya Allah sudah paham ya berakal itu seperti apa, yaitu tidak gila. Nah, jadi kita sehat jasmani rohani, berakal, nah itu syarat wajibnya. Yang kedua yaitu balik. Nah, balik di sini yaitu sesuai usianya, ya usia berapa bagi laki-laki dan bagi perempuan. Yang ketiga yaitu ada kuat. Nah, kuat di sini yaitu mampu untuk berpuasa dalam 1 hari penuh mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang kedua tadi yaitu ada syarat sah. Nah, syarat sahnya puasa Ramadan antara lain yaitu kita adalah umat muslim, umat Islam yang beragama Islam, itu syarat sahnya yaitu kita suci. Selanjutnya yaitu kita suci dari nifas atau haid. Nah, kalau nifas itu berarti bagi perempuan setelah melahirkan, kalau haid berarti kita yang berhalangan. Ya, itu syarat. Setelah syarat puasa kita lanjut yaitu membahas tentang rukun puasa Ramadan. Nah, rukun puasa Ramadan ini di dalamnya yaitu ada niat dan menahan dari segala sesuatu baik itu makan, minum atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, untuk niat biasanya kita laksanakan setelah sholat tarawih ketika malam hari. Nah, kita niat bersama-sama baik itu di mushola, di masjid atau di rumah berjamaah dengan keluarga. Yuk, mari kita baca niatnya bersama-sama.
wahid, itsnan, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah rukun. Setelah rukun puasa Ramadan, kita lanjut yaitu dengan beberapa hal-hal yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Antara lain yaitu ketika kita perjalanan jauh yaitu musafir, kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tidak apa-apa. Kita untuk berbuka tidak apa-apa ya, karena kita termasuk orang yang sedang perjalanan jauh. Nah, misalnya dari kota A ke kota E misalnya, yang memakan waktu lama sehingga juga tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Nah, tapi jangan diniatkan sampai sudah aku nggak puasa aja. Nah, kalau kita kuat, kalau kita mampu, tidak apa-apa, kita laksanakan puasanya. Tapi jika tidak kuat, nah nanti kembali lagi ya, ketika tidak kuat, kita tidak apa-apa untuk tidak berpuasa, nanti diganti setelah bulan puasa Ramadan, setelah hari raya. Selanjutnya yaitu ada orang tua yang usia lanjut. Nah, biasanya kita mbah ya, kakek atau nenek kita yang berusia lanjut yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, tidak apa-apa tidak berpuasa atau berbuka ya. Nanti bisa diganti juga setelah hari raya. Nah, yang ketiga yaitu ada orang sakit, orang yang sedang sakit. Nah, otomatis dia tidak kuat ya untuk menjaga dirinya sendiri dalam keadaan sehat, dia harus makan sebagainya, apalagi dalam keadaan puasa. Nah, itu tidak memungkinkan. Nah, tidak apa-apa untuk berbuka. Yang terakhir yaitu ibu menyusui atau ibu hamil. Nah, untuk ibu-ibu yang menyusui atau ibu hamil tidak apa-apa ya, itu termasuk hal-hal yang diperbolehkan untuk berbuka. Nanti bisa diganti juga setelah hari raya. Selanjutnya yaitu ada sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Yang pertama yaitu sahur. Jadi anak-anak ketika kita pukul 2 atau jam 3 sebelum subuh itu kan ada sahur. Nah di situ gunanya sahur yaitu juga untuk memberikan tenaga. Nah, ketika kita berpuasa mulai dari pagi yaitu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu ada berbuka. Nah, menyegerakan berbuka. Ini pasti momen-momen yang ditunggu oleh anak-anak. Ketika kita berbuka, diusahakan kita makan yang manis. Nah, mungkin seperti kurma atau teh manis atau susu. Jangan makanan yang berat terlebih dahulu ya, karena perut kita satu hari full itu belum terisi dengan makanan-makanan, biar tidak kaget perutnya ya. Selanjutnya yaitu kita memperbanyak beribadah dengan berzikir, membaca Al-Quran atau beribadah yang lain, dengan menjaga perkataan kita ya, dijaga perkataannya untuk tidak berkata yang kurang bagus atau hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Nah, itu termasuk salah satu di antara sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita di bulan Ramadan ya. Puasa Ramadannya itu bisa batal, antara lain karena makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita. Setelah itu ada niat. Nah, terbesit dalam hati niat ketika siang hari atau sore hari, aku nanti tidak puasa, atau tidak mau melanjutkan puasanya. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita. Ya, selanjutnya itu ada haid bagi perempuan yang sudah memang masa haid ya, tiba-tiba siang hari atau sore hari kedatangan tamu yaitu haid. Nah, itu batal puasanya. Nanti bisa diganti setelah hari raya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hikmahnya antara lain yaitu melatih kesabaran. Jadi biar kita itu lebih sabar ya. Ketika berpuasa kan tidak makan, tidak minum, dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa.
Jadi bagaimana nih ketika kita berpuasa tapi tetap melakukan aktivitas. Nah, di situ melatih kita untuk sabar dalam menjalankan ya kegiatan-kegiatan. Saya itu ada mengembangkan nilai sosial, menumbuhkan rasa syukur, nah, meningkatkan ketakwaan kita. Nah, belajar pola hidup hemat. Nah, di sini ya hikmahnya sangat banyak sekali yang dapat kita dapatkan dari puasa Ramadan ini. Sekian dari Ustazah, materi yang Ustazah sampaikan ini semoga bermanfaat. Sedikit ilmu ini kita lanjut di episode selanjutnya bersama Ustazah Nurul. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.